Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan materi manajemen kesiswaan atau peserta didik yang akan dipresentasikan oleh Saya Regita Diva Permata, NIM 210131600-898. Saya Sanjay Febriansyah dengan nomor NIM 2101316000893. dan saya Ulil Aziza dengan NIM 2101316000832. 1. Perencanaan pendidikan. Perencanaan sendiri merupakan membuat strategi atau proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan perencanaan pendidikan adalah merupakan penerapan yang rasional yang berasal dari analisis sistematis suatu proses perkembangan pendidikan. Tujuan dari perencanaan pendidikan yaitu agar sesuai dengan tujuan, kebutuhan, maupun tujuan dari para peserta didik dan agar lebih bersifat efektif dan efisien. Prinsip-prinsip perencanaan. 1. Perencanaan interdisipliner. Karena pendidikan merupakan interdisipliner, terutama yang berkaitan dengan pembangunan manusia. 2. Perencanaan itu fleksibel, yang artinya tidak kaku, tetapi tetap dinamis dan responsif terhadap tuntutan masyarakat mengenai pendidikan. 3. Perencanaan itu objektif rasional, yang artinya perencanaan tidak digunakan untuk kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan subjektif sekelompok masyarakat saja. 4. Perencanaan itu tidak dimulai dari nol, tetapi dari yang dimiliki, di mana segala potensi yang tersedia merupakan aset yang perlu digunakan secara efisien dan optimal. 5. Perencanaan itu sarana untuk menghimpun kekuatan-kekuatan secara terkoordinir, yang artinya segala sesuatu dan modal dasar perlu dihimpun secara terkoordinasikan, lalu digunakan secermat mungkin untuk kepentingan pembangunan pendidikan. 6. Perencanaan itu disusun dengan data. Tanpa adanya data perencanaan tidak memiliki kekuatan untuk diandalkan. 7. Perencanaan itu mengandalkan kekuatan sendiri, tidak berdasarkan pada kekuatan orang lain. 8. Perencanaan itu komprehensif dan ilmiah, yang artinya perencanaan mencakup aspek esensial pendidikan dan disusun secara sistematis dengan menggunakan prinsip dan konsep keilmuan. 2. Sistem penerimaan peserta didik baru. 1. Sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan sistem yang digunakan untuk meratakan pendidikan dan dapat dijangkau. Kebijakan ini menerapkan sistem radius dan jarak antara rumah peserta didik dan sekolah. Sistem zonasi diterapkan sejak adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, Pasal 16 Ayat 1. 2. Sistem promosi. Pada sistem ini hanya dilakukan pada sekolah yang pendaftarnya kurang dari jatah daya tampung yang ditentukan oleh sekolah. 3. Sistem seleksi. Pada sistem ini akan dibagi menjadi 4 golongan, yaitu 1. Berdasarkan nilai EPTA murni atau DANEM. 2. Sesuai penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK. 3. Berdasarkan hasil tes. 4. Berdasarkan nilai rapot. 3. Tujuan orientasi peserta didik baru. 1. Agar peserta didik mengenal lebih dekat mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya. 2. Agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 3. Pengenalan lingkungan sekolah demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah dan sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. Keempat, menyiapkan peserta didik secara fisik, mental, dan emosional agar siap menghadapi lingkungan baru di sekolah. Lalu yang keempat, pengelompokan siswa. Pengelompokan siswa atau bisa disebut dengan grouping dilakukan berdasarkan kesamaan beberapa siswa. Menurut Cheung dan Rodowitz,
Pada tahun 2003, ability grouping merupakan pengelompokan yang dilakukan guru, pejabat, sekolah, pengambilan kebijakan yang merujuk pada pengelompokan siswa dalam kelas berdasarkan tingkat kepintarannya. Tujuan dari pengelompokan peserta didik adalah yang pertama, agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama. Lalu yang kedua, dengan adanya kondisi yang sama akan memudahkan pemberian layanan kepada peserta didik. Lalu yang ketiga, membantu peserta didik agar berkembang secara optimal untuk mencapai keberhasilan belajar yang diinginkan peserta didik. Yang keempat, peserta didik mudah dikenali. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Yang kelima, kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Kehadiran siswa di sekolah adalah kehadiran dan keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas di sekolah pada jam-jam efektif. Ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik siswa terhadap kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah. Pada umumnya, ketidakhadiran siswa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah alfa, yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas, dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua adalah izin. Ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan biasanya disertai dengan surat pemberitahuan dari orang tua. Lalu yang terakhir, sakit. Ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan sakit dari dokter. Pengelolaan kehadiran dan ketidakhadiran siswa pada tingkat kelas menjadi tanggung jawab bagi wali kelas. Wali kelas harus dapat mendata secara akurat tingkat kehadiran dan ketidakhadiran siswa, sekaligus dengan menganalisis dan menyajikannya dalam bentuk grafik dan tabel. Lalu daftar hadir ini dapat dibuat dalam bentuk harian maupun bulanan dan mingguan. Yang keenam, mutasi dan dropout peserta didik. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas 1 ke kelas lain yang sejajar dan atau perpindahan peserta didik dari sekolah 1 ke sekolah lain yang sejajar. Mutasi di sekolah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama intern dan yang kedua ekstern. Mutasi intern adalah mutasi yang dilakukan peserta didik dalam data sekolah, sedangkan mutasi ekstern terjadi apabila peserta didik pindah sekolah, baik itu keluar maupun masuk. Lalu dropout adalah keluarnya peserta didik dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum waktunya lulus. Faktor yang menyebabkan peserta di dropout yaitu yang pertama, ketidakmampuan mengikuti pelajaran. Faktor tersebut menjadi penyebab peserta didik merasa berat untuk menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua, tidak memiliki biaya untuk sekolah. Hal ini terutama banyak terjadi di daerah pedesaan dan kantong kemiskinan. Lalu yang ketiga, sakit parah. Hal ini menyebabkan siswa tidak sekolah sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Lalu yang keempat, anak-anak terpaksa bekerja. Pada negara berkembang, jumlah pekerja anak sangat banyak dan tidak jarang anak-anak juga bekerja pada sektor formal yang terikat oleh waktu dan aturan. Lalu yang selanjutnya, peserta didik dikeluarkan oleh pihak sekolah. Hal ini terjadi karena yang bersangkutan memang sudah tidak mungkin dapat dididik lagi, yang mungkin bisa disebabkan karena kemampuan belajar yang rendah, atau dapat juga melanggar tata tertib sekolah yang tidak bisa ditoleransi. Lalu, yang selanjutnya, peserta didik itu sendiri yang ingin drop out dan tidak mau masuk sekolah. Ada peserta didik demikian memang tidak dapat dipaksa untuk sekolah, termasuk oleh orang tuanya sendiri. Namun demikian peran orang tua dan guru menjadi penting untuk membujuknya agar mau sekolah lagi. Lalu peserta didik mengalami kasus pidana dengan kekuatan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini pidana yang dialami oleh peserta didik bisa menjadikan yang bersangkutan akan di-drop out dari pihak sekolah. Lalu yang terakhir adalah sekolah dianggap tidak menarik bagi peserta didik, sehingga mempengaruhi siswa dengan memandang lebih baik tidak sekolah saja. Yang ketujuh yaitu sistem tingkat dan non-tingkat.
Sistem tingkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Yang pertama yaitu kelebihan sistem tingkat. Yaitu yang pertama dapat dijadikan sebagai alat untuk merekayasa belajar peserta didik. Sebab imbalan belajar berupa kenaikan tingkat ini bisa memacu peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang kedua yaitu efisien, karena sistem tingkat menggunakan sistem pembelajaran klasikal. Yang ketiga yaitu rasa sosial peserta didik tetap tinggi, karena mereka sama-sama mendapatkan materi pembelajaran yang sama di tingkatnya. Yang keempat yaitu pengadministrasiannya mudah, karena mereka dalam satu tingkat mengambil program pendidikan yang sama. Selanjutnya, kekurangan sistem tingkat. Yang pertama yaitu peserta didik yang tidak naik tingkat akan menghadapi persoalan akademik dan psikologis. Yang kedua, peserta didik yang pandai tidak sabar menunggu peserta didik lain yang kemampuannya lebih rendah. Sedangkan peserta didik yang kemampuannya sangat rendah merasa dipaksa untuk mengikuti peserta didik yang kemampuannya lebih tinggi. Yang ketiga yaitu kurangnya adanya kompetisi di antara peserta didik, sehingga tidak begitu baik dan dalam rangka menimbulkan semangat kompetisi di antara peserta didik. Yang keempat yaitu hanya menguntungkan perkembangan peserta didik yang menengah, karena merekalah yang menjadi ukuran pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu sistem non-tingkat. Sistem non-tingkat menurut Imron dikembangkan berdasarkan pandangan psikologis yang menyatakan bahwa meskipun peserta didik berada dalam kondisi sama, tetapi dalam realitasnya tidak ada yang persis sama. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem non-tingkat menurut Imron. Yang pertama yaitu kelebihan sistem non-tingkat, yaitu peserta didik dapat berkembang seoptimal mungkin menurut irama perkembangannya sendiri tanpa terhambat oleh peserta didik lainnya. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengambil paket program sesuai dengan minat dan kesempatan. Yang ketiga, peserta didik yang pandai akan lebih cepat menyelesaikan program sehingga lebih cepat pula melanjutkan studi dan sebaliknya. Yang keempat yaitu melatih kemandirian peserta didik. Karena sejak dini, peserta didik sudah dilatih menentukan keputusan sendiri di dalam mengambil paket-paket program. Dan ada pun kekurangan sistem dari non-tingkat, yaitu yang pertama, peserta didik sejak dini banyak memacu prestasi secara individual. Hal demikian menyebabkan rasa sosialnya kurang, dan demikian berbenturan dengan sosial budaya negara berkembang yang masyarakatnya banyak menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Yang kedua yaitu karena peserta didik diharuskan mengambil keputusan secara mandiri mengenai paket program yang akan diambil. Maka diperlukan penasehat akademik yang harus mendampingi dan turut membantu peserta didik, agar yang bersangkutan dapat mengambil program pendidikan secara benar. Sebab dalam realitasnya ada beberapa mata pelajaran prasyarat yang harus dikuasai dahulu sebelum mengambil mata pelajaran lainnya. Yang ketiga yaitu sangat sulit pengadministrasiannya, karena segalanya bergantung pada peserta didik yang mengambil paket program. Sistem non-tingkat lazim diterapkan pada sekolah terbuka atau kejar paket, itu paket A, B, dan C. Dan perguruan tinggi. Sekolah terbuka dan kejar paket melaksanakan program pembelajaran dengan sistem modul, yakni sistem yang merupakan urutan studi dan harus diikuti siswa, kecuali mereka yang mempunyai ketidakmampuan belajar khusus dapat tidak melanjutkan ke urutan studi selanjutnya. Perguruan tinggi melaksanakan program perkuliahan dengan sistem kredit semester atau SKS. SKS adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester atau SKS sebagai takaran beban belajar peserta didik dan beban tugas guru dalam pembelajaran. Kredit adalah suatu penghargaan secara kuantitatif terhadap beban studi peserta didik, beban kerja guru,
pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Selanjutnya yaitu layanan-layanan khusus yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu layanan bimbingan dan konseling atau layanan BK. Layanan BK merupakan proses pemberian bantuan konseling terhadap siswa agar perkembangannya optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi bimbingan ini di sini adalah membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program, lapangan pekerjaan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga yaitu, selain itu, bimbingan dan konseling juga membantu guru dalam menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan dengan bakat minat siswa. Yang kedua ada perpustakaan. Bagi siswa, perpustakaan bisa menjadi penyedia bahan pustaka yang memperkaya dan memperluas cakrawala pengetahuan, meningkatkan keterampilan, membantu siswa dalam mengadakan penelitian, meningkatkan minat baca siswa dengan adanya bimbingan membaca, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada layanan kantin. Layanan kantin diperlukan di tiap sekolah agar kebutuhan anak terhadap makanan yang bersih, bergizi, dan higienis bagi anak sehingga kesehatan terjamin selama di sekolah. Selanjutnya yaitu layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk dalam sebuah wadah yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Sasaran utama UKS untuk meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya. Program UKS sebagai berikut untuk mencapai lingkungan hidup yang sehat, pendidikan kesehatan, pemeliharaan kesehatan di sekolah. Yaitu layanan transportasi. Sarana transport bagi peserta didik sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Biasanya layanan transport diperlukan bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak siswa. Yang terakhir yaitu layanan asrama. Layanan asrama sangat berguna untuk mereka yang jauh dari keluarga sehingga membutuhkan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka beristirahat. Dan biasanya yang mengadakan layanan asrama di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu ekstrakurikuler dan OSIS. OSIS menurut Kusumaningrum dan Benti, OSIS merupakan satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah yang ada pada tingkat sekolah menengah pertama dan tingkat sekolah menengah atas. OSIS ini memiliki beberapa tujuan, yaitu satu, untuk menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat yang dimiliki siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas pengaruh negatif dari luar sekolah. Untuk mendorong sikap jiwa dan semangat kesatuan dan persatuan di antara siswa, sehingga menghasilkan satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu sebagai tempat dan sarana berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan. Setiap siswa untuk membiasakan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua yaitu ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki peserta didik. Tujuan ekstrakurikuler yaitu satu, mengembangkan minat dan bakat peserta didik dalam upaya pembinaan peserta didik agar menjadi manusia yang berkarakter positif. Yang kedua yaitu proses sosialisasi dan berkomunikasi. Dan yang ketiga, praktik potensi bakat dan minat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.